Oke, ini kita bahas tentang TIA, kemudian ischemic attack, kemudian hemoragik. Nah, hemoragik kemarin saya kosongkan karena untuk pemula ini sangat berbahaya. Nah, yang akan kita bahas ini tentang TIA dan ischemic. Nah, TIA singkatan dari transient ischemic attack. Jadi serangan ischemic, serangan stroke tipe ischemic yang bersifat transient, artinya sementara. Nah, ischemic serangan stroke karena penyumbatan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa orang yang memiliki keahlian tertentu hasil dari beberapa pelatihan melakukan tindakan yang menurut saya berbahaya untuk pasien TIA dan ischemic. Nah, apa yang sering mereka lakukan tentang stroke ini, apalagi tipe TIA dan ischemic, mereka cenderung menggunakan pendekatan berdasarkan hasil pelatihan mereka. Maka ini teman-teman bekam itu akan menggunakan kemampuan bekamnya untuk menyelesaikan kasus ini. Beberapa teman FASDU akan menggunakan kemampuannya untuk melakukan terapi pada TIA dan ischemic. Kemudian beberapa teman herbalis akan menggunakan kemampuannya untuk melakukan terapi pada TIA dan ischemic. Bapak Ibu yang saya hormati, apakah ini salah? Nah, menurut saya tidak salah, tapi kurang tepat. Memang teman-teman yang berlatar belakang bekam akan berikan klaim bahwa dengan melakukan bekam maka sumbatan atau penggumpalan darah dapat diurai. Teman-teman FASDU juga melakukan hal yang sama. FASDU akan bisa mengurangi kolesterol, asam urat, gula darah. Teman-teman herbalis juga akan mengklaim sama. Kimia itu akan membahayakan bagi ginjal, maka semua obat kimia akan dihentikan, diganti dengan obat herbal. Nah, menurut saya ini kurang tepat. Nah, kenapa? Kemarin sudah saya kasih tahu bahwa ada waktu tertentu, saat-saat tertentu ini bisa dimasukkan. Nah, kapan? Kemarin saya sudah menjelaskan bahwa sifatnya bekam, FASDU, herbal, dan treatment yang lain berada di posisi pencegahan. Fase kritis itu fasenya medis. Setelah fase kritis itu fase terapi pijat stroke versi saya. Nah, relevansinya berada di mana? Nah, terapi pijat stroke tidak melulu hanya menggunakan pijat, enggak. Tetapi item yang kemarin saya tambahkan adalah Super O2 dan oksikan. Oke. Nah, jadi versinya terapi pijat stroke temuan saya, jadi dibanding dengan pijat-pijat yang lain, saya memasukkan unsur Super O2 dan oksikan ketika saya menangani pasien yang sudah selesai dari tindakan medis. Jadi setelah pasien pulang, maka SOP saya adalah memasukkan Super O2 dan oksikan dan tidak menghilangkan obat-obatan kimia dari rumah sakit. Artinya obat kimia yang ada di rumah sakit tetap saya izinkan
saya menambah super O2 oksikan. Kemudian beberapa kasus saya menambah obat kimia itu dengan vitamin B1, B6, B12 dosis tinggi. Apa? Biasanya saya merekomendasikan Neurobion Forte. Asumsinya dari mana? Dari obat-obatan kimia yang diberikan oleh teman-teman medis. Saya hanya menambahkan dosisnya, dan ini insya Allah sudah seringkali saya lakukan dan hasilnya luar biasa. Oke, lembaran ini saya hapus, saya hilangkan, saya masuk ke lembaran kedua. Nah, jadi kalau saya perbesar lagi, bekam Fasdu herbal itu tidak relevan pada teknik terapi saya ketika pasien pulang dari rumah sakit. Nah, anggaplah ini fase kritis yang ditangani dari rumah sakit atau dari dokter. Nah, di sini fase kita itu bukan fase bekam, bukan fase melakukan fasdu, bukan fase melakukan herbal dengan menghilangkan obat kimia, bukan. Tetapi di sini fasenya adalah fase kerjasama antara dokter, kemudian fisioterapi, kemudian terapi pijat stroke. Nah, ini fasenya 3 ini yang harus bekerja sama, atau cukup dokter dan terapi pijat stroke. Itu insya Allah cukup. Jadi sekali lagi, setelah pasien pulang dari rumah sakit, maka versi saya adalah dokter karena memberikan obat-obatan kimia, kemudian fisioterapi, kemudian terapi pijat stroke. Atau biasanya saya cukup dokter, kemudian terapi pijat stroke. Nah, kalau pasien sudah pulih, di sini baru masuk bekam, fasdu, kemudian herbal. Nah, jadi tanpa meremehkan teman-teman yang lain, nah jika pasien pulang dari rumah sakit kemudian dibekam, kemudian fasdu dan herbal, hanya sekian persen saja yang pulih, yang ada malah lemas. Kenapa? Karena definisinya adalah orang stroke itu yang dibutuhkan adalah nutrisi dan oksigen. Maka metode saya memasukkan oksigen. Seperti yang sudah saya jelaskan, oksikan dan super O2. Kenapa? Karena saya ngambil dari definisi konseptualnya bahwa orang stroke itu karena penyumbatan pembuluh darah menuju ke otak. Di dalam darah ada nutrisi, ada oksigen, maka saya memasukkan tambahan oksigen ketika pasien pulang dari rumah sakit. Nah, ini harus dipahami oleh teman-teman semua. Bukan pasien pulang dari rumah sakit dalam kondisi lemas, dibekam, difasdu, diherbal, kemudian kimianya dihilangkan. Nah, karena ada beberapa teman yang menggunakan itu, maka lewat pelatihan saya tidak merekomendasikan keahlian ini pada saat pasien pulang dari rumah sakit. Nah, keahlian ini akan diberikan pada saat pasien sudah pulih, sudah stabil. Nah, jangan salah menempatkan posisi bekam, fasdu, herbal pada pasien yang baru pulang dari rumah sakit. Oke, kemudian bagaimana real terapi saya? Jadi gini, untuk Tia, kondisinya tangan kaki masih bergerak aktif. Nah, saya biasanya begitu datang super O2
oksigen saya semprotkan ke pasien. Kemudian saya dudukkan, kemudian saya pijat servikal, torakal, terakhir di lumbar. Kemudian tekanan pada bagian lumbar. Kemudian ini berulang-ulang. Kemudian melatih kaki. Nah, setelah itu biasanya melatih berdiri dan jalan. Nah, ini SOP saya ke pasien tipe TIA. Jadi saya ulang. Biasanya saya melakukan ini memberikan super O2 oksigen, kemudian melatih mendudukkan. Setelah kondisi duduk, saya melakukan pemijatan di daerah servikal, torakal, lumbar, seperti tekniknya seperti yang sudah saya ajarkan dengan tekanan-tekanan yang sudah saya demonstrasikan di video praktek. Kemudian tekanan di lumbar itu sekitar 2, 3, 4 kalinya tekanan yang dilakukan daerah servikal maupun torakal, artinya lebih kencang lagi. Nah, setelah ini selesai, biasanya saya melatih kaki, melatih kekuatan kaki dengan mendorong, seperti yang saya jelaskan di video. Setelah ini berhasil, kemudian melatih berdiri dan jalan. Nah, biasanya orang yang terkena TIA itu biasanya langsung bisa berdiri di pertemuan pertama, bahkan langsung bisa jalan. Dan saya membutuhkan sekitar 35 menit itu sudah selesai. 30, 35 menit, 45 menit atau 60 menit pasien sudah bisa jalan lagi, walaupun masih terbatas, minimal 1-2 meter sudah bisa. Nah, itu. Oke, bagaimana dengan pasien saya yang tipenya iskemik? Nah, iskemik sedang, ringan maupun berat, SOP-nya sama. Perbedaannya di mana? Ada perilaku berulang-ulang di item pemberian super O2, oksigen, kemudian mendudukkan, pijat CTL, tekanan lumbar, melatih kaki, melatih berdiri dan jalan. Nah, jadi saya ulang, untuk tipe iskemik tahapannya hampir sama. Jadi super O2, kemudian oksigen. Nah, saya melatih kaki, memijat kaki dan tangan. Kemudian saya melatih kaki. Ini memijat, ini melatih kaki, melatih kekuatan kaki. Kemudian melatih duduk. Kemudian tekanan pada CTL, pijat di CTL. Kemudian tekanan di lumbar. Ini dilakukan berulang-ulang dan saya menambahkan komponen vitamin. Vitamin apa? Vitamin B1, B6, B12. Nah, setelah kuat baru saya latih dengan berdiri dan jalan. Oke, itu tambahan saya materi hari ini. Nah, teknisnya kemarin sudah saya
berikan pada video-video praktek yang kemarin sudah saya share. Oke, semoga Bapak Ibu ada pemahaman semakin komprehensif, semakin detail. Itu materi saya hari ini. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.